Halo teman-teman motor Pesmodif, balik lagi bersama saya Firdaus. Kali ini saya pengen ngulas Suzuki Shogun 110 FD yang ini legendaris banget. Dan ini motor direstorasi sama teman kerja saya di Grid Auto. Simak terus videonya ya. Nah, kita lagi sama Faisal Arif Utomo nih. Ini konco kental gua nih. Biasanya di channel YouTube Motor Plus kan Iya. garap-garap tips ya. Iya. Sekarang tayang bareng. Iya, kita collab nih, Sal. Collab. Sal. Iya. Jadi gue ini tertarik ngulas Shogun 110 ini nih yang lu restorasi. Jadi Iya. gue ngeliat di medsos lu, wah si Faisal lagi ngerestorasi Shogun. Gue jadi tertarik nih ngeliatnya, apalagi motornya udah agak cakep nih gue ngeliatnya nih. Nah, Sal, pertanyaan pertama gue nih. Ini motor lu punyanya ceritanya gimana sih awalnya? Oh, jadi ini motor dulu punya om gua. Dia dibeli tahun 2003 bulan Juli. Nah, dia tuh pertimbangan beli Shogun kan dulu awal-awal tahun 2000 tuh dia tuh tinggal dulu di Jogja ya. Di Jogja itu kan dulu terkenalnya kalau nggak Supra ya Shogun gitu kan. Nah, dia terinspirasi dari Jogja, akhirnya dia di Jakarta beli Shogun ini buat warawiri ininya lah, kantornya lah. Nah, kebetulan tuh gue dulu tinggal sama om gue serumah di Pondok Gede dulu. Jadi ya Shogun ini udah nemenin gue dari masih kecil ya, segini. Masih lu kecebong kali ya? Ya masih ramping lah dulu. Ya. Naik motor ini segala macam gitu. Dan ini lu pakai sampai kuliah gitu ya, Sal, pakai ya? Sampai kuliah. Terakhir nih motor hidup dan stand kayak nyala tuh 2018 sih. Sebelum direstorasi. Abis itu kan lama di garasi tidur gitu. Iya. Dan lu juga udah pakai Fiction, Scorpio Fiction, kan iya. motornya. Nah, Sal, gue jujur ya, Sal, yang lihat Shogun ini, apa ya, ada banyak memori gitu gua. Sama. Kayak apa ya, zaman-zaman dulu kita masih kecil ngeliat motornya tuh udah berasa paling keren ya, Sal. Iya. Bebek sporty banget sebelumnya muncul Jupiter. Atau misalkan kayak sekarang banyak ya MX, tapi ini masih punya aura tersendiri lah motornya. Nah, Sal, selanjutnya gue pengen nanya nih, Sal. Ini kan motor lu restorasi tahun 2020 atau kapan itu, Sal? Ini sebenarnya gue mau ngumpulin, jadi sebenarnya ini nyicil ya kan. Gue mulai ngumpulin spare part tuh dari 2018 sebenarnya. Gue udah iseng-iseng. Kan gue kan kerja di tips kan, di Dex Tips kan. Jadi gue iseng-iseng nyari bengkel resmi Suzuki yang bisa spare part, ngeluarin spare part. Nah, kebetulan dia nyaranin, oh di Kebon Juruk aja ada, namanya Sena yang di Kebon Juruk 7 kalau nggak salah ya. Jadi saya mulai tuh 2018 tuh gue kesana iseng-iseng nyari. Dulu pertama kali gue inget beli stang dulu tuh. Beli stang, nyicil apa. Terus sampai 2019 mulai banyak yang dicicil. Akhirnya dari 2020 udah bilang ke bengkel kan, ini kan garapnya di bengkel temen gue di Banyumas Motor ya. Dari mulai repaint sampai mesin. Dia bilang ya udah nyicil yang gampang-gampang dulu, beli packing satu set semua gitu. Nah, Sal, kan emang ya restorasi tuh ibaratnya udah beberapa tahun belakang kan lagi rame nih, Sal. Iya. Dan gue ingat orang-orang yang restorasi motor Suzuki katanya itu udah sama barangnya agak susah, harganya juga lumayan mencekik juga nih, Sal. Kalau iya benar. Kalau lu pas ngerestorasi ini Shogun gimana nih, Sal? Pas ngeliat price list partnya tuh? Sebenarnya kalau misalkan mahal barangnya ada sih nggak apa-apa ya. Ini barangnya mahal terus nggak ada juga, jadi buat apa dijual mahal-mahal kan sebenarnya. Ya kebagian juga sebenarnya. Kayak misalkan apa ya, kan ini kan yang sebelumnya ada naik itu Satria ya. Ada beberapa part yang common, sedangkan Satria tuh kayak post-one sendiri kan spare partnya. Gila-gilaan. Akhirnya keimbas ke sini juga. Waktu gue nyari kontak, harusnya dapet kontak satu set sama joknya, karena mungkin orang lihat lebih cuan ya. Makanya kan dijualnya di ecer gitu. Karena yang udah satu set tuh sebenarnya harganya sebelum ada restorasi Satria ya itu cuma 75.000. 75 sampai 100.000 lah, 150.000 lah. Udah depan belakang itu sama jok ya? Sekarang orang jual bisa 4,5, 500 kunci set satu setnya doang gitu. Akhirnya gue dapet depannya doang, jadi pakai 2 kunci deh buat jok belakang yang dulu gitu. Gila. Barangnya udah digoreng crispy banget itu ya? Iya, katanya sih digoreng, nggak tahu juga ya. Nah, Sal, selain lu nyari-nyari part juga, ini motor kan ya
namanya juga barang motor udah agak lama pasti Iya. ada yang nggak nemu juga Sal. Ini lu ada nggak yang masih kayak, aduh ini gue lagi nyari partnya gitu? Kalau yang itu sih sebenarnya ini sih stripping. Stiker stripping ori ya. Ini kebetulan gue strippingnya pakai yang biasa, bukan yang ori. Oh, yang replikanya lah gitu ya. Dan nyeseknya ketika udah jadi ada orang nawarin. Ini Mas, oh ini yang gue cari warna biru hitam kan. Iya. Cuman harganya kalau misalkan dulu sebelum langka di flash list 150.000. Karena orang itu jual udah langka jadi 300 sampai 400.000. Dua kali lipat. Dan gue juga udah bilangin sama toko spare part kan, gue kan langganan di Sena, terus di Meruya Ilir tuh, Pak Is, sama orang Bandung namanya Habibie MGLD. Dia bilang kalau harga stripping itu karena udah nggak diproduksi lagi, jadi orang suka-suka aja jual gitu. Nah Sal, terus yang gua lihat lagi nih motor ya. Ini kan lu berarti yang versi yang udah pelek palang ya? Iya, yang di atas tahun 2000 ya. Iya. Dan ciri khasnya itu peleknya NK palang 5 dan ramping banget ini. Aduh. Ini pelek lu beli baru atau gimana nih Sal? Bawaan motor dari gua masih kecil, udah pakai velg ini. Cuman dan sekarang dicat lagi atau gimana? Dicat lagi. Oh. Emang karena putih ini minusnya adalah perawatannya mesti ekstra teman-teman. Ya. Jadi mesti sering nyuci. Kadang-kadang kalau kena minyak rantai tuh, oli rantai kelamaan dia hitam. Pakai Kleber juga nggak bakal hilang kan. Ya udahlah, di repaint aja. Pakai putih juga. Dan repaintnya ini juga agak tricky ya karena putih itu warna dasar ya. Jadi mesti bener-bener terang untuk ngelihat dia udah rata apa enggak gitu. Ya, tapi hasilnya era-era 2000-nya dapat banget ya pelek warna putihnya. Karena mungkin gua ngeliatnya waktu itu agak kotor-kotor gitu ya. Jadi kalau pas putih ini jadi bersih banget ternyata. Pas zaman-zaman dulunya gitu. Kalau body sendiri gimana nih Sal? Body 95% masih bawaan. Paling rekondisi kayak repaint sama sambungan tuh kan kalau motor lama kan suka pada patah tuh ya. Sama temen gua akhirnya yang masih bagus dia molding lagi terus disambung sama yang patah gitu. Kemudian paling body yang diganti tuh bagian tutup ini aja nih, tutup. Oh, yang atas lampunya. Ya, ini kan juga sering ada yang nganga gitu segala macamnya. Ini diganti, tapi warnanya waktu itu gue dapetnya merah. Karena gue tuh kalau temen-temen ya kalau mau restorasi Suzuki atau motor lain ya, pasti dimarahin. Kalau beli body milih warna. Kalau ada stoknya aja syukur kan gitu, kata pemilik mobilnya gitu, ngirim spare partnya. Ya, tantangannya di situ ya. Tantangannya di situ. Jadi ya untung warna hitam sih, jadi repaintnya gampang. Terus yang kalau gue lihat juga motornya ini kaki-kaki juga ada beberapa diganti ya, kayak misalkan selang rem ganti ini ya ibaratnya upgrade lah kalau ini makan pakai yang braided lines, dan shock breaker belakang ini ganti juga nih Sal ya? Iya, karena ternyata emang kan kata orang Suzuki terjamin ya. Jadi jadi ini motor kan gue dari SMA, dari punya SIM sampai kuliah gue pakai nih. Jadi tuh gue kuliah, adik gue di FVSIP, gue di FIBUI kan tuh seberang-seberangan tuh. Kadang-kadang boncengan kuliah tuh. Jadi gue 120, adik gue 90 kilo. Wow. Itu berapa tuh ya? Banyak lah ya gue ya. Nah, ternyata pas distorasi, armnya itu dudukan soknya nggak begini nih. Terus emang sok yang sebelumnya udah bocor kan. Tapi itu bocor sekitar tahun 2017. Dari 2003 tuh sampai 2017 baru dia nyerah gitu kan. Jadi nganga gitu, akhirnya gue press, terus gue ganti shock breakernya ini KYB Zeto Z series yang 551 ya. Masih masuk kok, karena bawaannya juga warna merah atau warna hitam misalnya? Hitam sebenarnya. Ya sebenarnya. Cuman tingginya aja. Kalau ini kan punya Supra 350. Jadi gue ganti anting bawahnya tuh jadi lebih tinggi, jadi 370 kan, bawahannya dia 370. Oh. Gitu. Nah, lanjut soal mesin nih. Ini kayaknya bagian yang penting banget sih menurut gua. Kalau mesin sendiri gimana lo ngerestorasinya, Sal? Mesin sendiri, wah itu sebenarnya Suzuki ini kuat banget ya. Kayak kemarin tuh gue bongkar bloknya masih kinclong banget. Ring sehernya tuh kayak belum kena diapa-apain gitu. Padahal kan dia tahu bikernya ada berapa ratus kilo sendiri kan. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ganti ring seher sama si klep. Karena kalau misalkan buat teman-teman yang turun mesin nih, 2 part itu sebenarnya part wajib harus diganti. Sebenarnya lebih ke minimalisir supaya nggak kerja 2 kali aja sih. Lebih gampang aja gitu. Kemudian kruk as, bearing kruk as juga sebenarnya nggak bermasalah, tapi gue ganti aja karena umurnya udah lumayan lama juga kan, dari 2003 baru dibongkar kemarin 2021 tuh baru dibongkar mesinnya lagi. Kemudian kampas kopling, nah kampas kopling ternyata wah bukan habis lagi, udah tinggal pelatnya doang tuh. Udah botak gitu ya? Udah botak banget, gue ganti. Cuma masih ada PR satu sih, kampas ganda sama loncengnya atau mangkok kampas. Karena dia pakai mode matahari gitu ya, kayak Jupiter ya gitu ya. Tapi itu juga lumayan harganya sih, kampas ganda sama loncengnya tuh. Gue terakhir lihat
loncengnya udah sekitar 1 jutaan sendiri ya. Atau kampas gandanya 1 jutaan gitu, jadi total 1,5 jutaan lah. Ya. Sal, gue pengen nanya Sal. Ya, teman-teman tau lah badan lu kan lumayan gede gitu kan. Pakai motor yang sebesar 10 tuh ramping. Enaknya apa sih Sal lu pakai motor ini gitu? Sebenarnya karena gue biasa pakai motor sport ya, jadi pakai motor bebek ini selain dia tangguh juga praktis sih. Kayak kalau gue pakai fiction ada boxnya kan suka susah parkir di pasar gitu kan. Ya. Ini jadi lebih gampang naruh barang, nggak usah pakai box lagi gitu. Cuman emang kendalanya tenaganya agak jauh banget sih sama fiction gitu. Nah, kalau soal konsumsi bahan bakar gimana Sal pakai motor ini? Yang lu inget dulu pas lu masih kuliah dan sekarang gitu? Ya motor zaman ini kan bahan bakar belum begitu mahal ya, jadi ya bisa dibilang sahabat Pertamina banget. Oh, sahabat Pertamina juga nih. Kira-kira angka berapa Sal? Waduh, gua nggak pernah ngitung sih, mungkin sekitar berapa ya? Kepala 130 gitu dapat? Iya, di bawah segitu lah. Di bawah segitu ya. Tapi itu kan karena emang ya bobotnya juga mungkin kalau kayak lu kan yang ramping lebih irit lagi gitu kan. Ya. Cuman sih hitungannya ya lumayan lah untuk tahun segitu ya, karena kan tahun sekarang kan semua motor dibikin irit gitu. Iya, udah dibikin kering-kering gitu ya. Iya. Sal, selama ngerestorasi ini, cerita yang paling lu ingat apa Sal? Waduh, ya pertama beli spare part. Jadi gue itu pernah kan sering gue ke Sena ya di Kebun Jeruk. Depok Kebun Jeruk tuh lumayan tuh. Akhirnya gue minta nomor teleponnya, nanya, Mas ada kabel body nggak sama komstir dan kelahar sama bos arem ya kan? Ya. Dia bilangnya, oh ada Mas, ini tinggal 1 gitu. Muncullah ke sana pagi-pagi kan, gue sengaja sekalian Satmori atau Sanmori gitu jalan-jalan Jakarta kan. Hujan waktu itu pagi itu, dan sampai sana ternyata masa saya lihat yang ada kabel bodi Satria Satria Hiu ya, yang mirip-mirip. Akhirnya cuma dapat bos arem doang dari Depok ke Kebun Jeruk. Kalau gitu beli online juga bisa. Ya itu ya tantangannya, kita nyari-nyari part apa ya. Tapi ceritanya di situ sih, kalau teman-teman suka ke bengkel-bengkel ketemu spare part, wah pasti asik banget sih. Kalau kita berburu yang part-part gitu dan pas nemunya tuh senang banget gitu soalnya. Iya. Itu sih ya, padahal kalau dari segi ekonomis juga ya sebenarnya nggak worth banget juga. Iya, biayanya juga mendingan beli Matic dapet yang irit. Iya. Tapi namanya udah suka dan apalagi itu juga udah punya histori ya sama motor ini ya. Berarti nanti kedepannya ya itu ya tadi yang soal kopling dan beberapa kayak misalkan karbu kan udah error tuh, pengen ganti keteng tuh sama switch netral gitu-gitu aja sih, lebih ke biar keharian. Nanti bikin asal buat di Motor Plus yang tips lah. Boleh nanti kita collab barengan. Siap. Bahas part modifikasi kali ya. Dan sekarang tuh lu aktifnya di Motor Plus Tips dan di Grid Auto yang nulis tipsnya sama di Instagram itu ya Sal ya? Iya, di @gotipsmotor. Dan Instagram lu juga suka ngupload yang itulah kehidupan motor lu juga nih Sal. Oke Sal, thank you. Iya, sama-sama Han. Nanti kita gue juga jadi tertarik nih ngebangun Shogun atau motor Suzuki entah kenapa nih. Makasih banyak teman-teman udah mau mendengarkan cerita gue. Oke. See you. Bye-bye. Dadah.